Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kita akan menjelaskan tentang kas bank, giro Bank Indonesia, giro wajib minimum, dan kelompok kita terdiri dari saya sendiri Ahmad Zaki, rekan saya Nabila Syalma Karami, dan rekan saya Muhammad Iqbal Pradana. Yang pertama adalah pengertian dari kas bank. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, kas ialah alat pembayaran berupa uang tunai yang siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Yang kedua ada jenis-jenis kas. Jenis kas yang pertama ada petty cash atau kas kecil. Bentuk uang tunai yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan untuk membayar berbagai bentuk pengeluaran yang nilainya relatif sangat kecil dan tidak ekonomis bila pembayarannya dilakukan menggunakan cek. Yang kedua ada kas di bank, bentuk simpanan uang perusahaan yang tersimpan di rekening bank tertentu yang nilainya cenderung besar dan memerlukan keamanan lebih tinggi. Yang ketiga ada pelaporan kas. Pelaporan kas ini bisa dilakukan secara langsung. Yang keempat ada past cash equivalent. Gabungan aset perusahaan yang mempunyai maturity kurang dari 3 bulan lamanya. Secara kas ini sangat bermanfaat untuk digunakan saat kondisi finansial perusahaan sedang susah atau tidak stabil. Yang kelima ada bank overdraft. Cek yang jumlah nilai lebih besar daripada rekening bank. Contohnya, perusahaan ABC menerbitkan cek sebanyak 150 juta. Padahal jumlah saldo rekening perusahaan ABC hanya 120 juta. Maka 30 juta sisanya akan masuk pada utang jangka pendek. Yang keenam ada restricted cash. Suatu bentuk kas yang secara sengaja dipisahkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban di masa depan yang jumlahnya cenderung sangat besar. Contohnya, perusahaan A mempunyai kewajiban dalam membayar kerusakan lingkungan sebesar 10 juta rupiah untuk 5 tahun yang akan datang. Dengan dasar kondisi ini, maka perusahaan harus menyisihkan uang sebesar 10 juta rupiah pada akun restricted cash. Dan selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ialah proses penyelesaian informasi yang presisi. Perbedaan antara catatan keuangan di bank sebagai pengelola transaksi dan catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran hingga bisa dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dengan benar. Selanjutnya ada Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan Giro BI, bank data membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyesuaian clearing transfer. Di samping itu dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit. Di sini ada contoh transaksi Giro Bank Indonesia. Yang pertama, pengambilan tunai. Tanggal 1 Desember 2017, Bank BCA Malang mengambil tunai dana di Bank Indonesia Malang sebesar 500 juta. Jurnalnya, kas rupiah di debit sebesar 500 juta, kreditnya Giro BI sebesar 500 juta. Yang kedua ada penyetoran tunai. Tanggal 3 Desember 2017, Bank BCA Malang menyetorkan tunai untuk Giro di Bank Indonesia sebesar 300 juta. Jurnalnya, Giro BI di debit sebesar 300 juta, kas rupiah di kredit sebesar 300 juta. Yang ketiga, penarikan clearing. Tanggal 4 Desember 2017, Bank BCA Malang menerima tagihan dari Bank Mandiri sebesar 100 juta untuk beban Nyonya Ani. Jurnalnya, Giro Nyonya Ani di debit sebesar 100 juta, kreditnya Giro BI sebesar 100 juta. Giro wajib minimum. Giro wajib minimum yaitu dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum ini ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Jenis kebijakan giro wajib minimum. Yang pertama ada primer. Kebijakan ini untuk mempengaruhi likuiditas sehingga dapat mempengaruhi suku bunga maupun kapasitas penyaluran kredit bank. Yang kedua sekunder. Kebijakan ini ditujukan untuk mempengaruhi cadangan likuiditas bank sekaligus pendalaman sektor. Yang ketiga ada rasio kredit. Tujuannya untuk mendorong penyaluran kredit
bank tetap berada dalam rentang yang ditentukan. Selanjutnya ada fungsi giro wajib minimum. Yang pertama, sebagai salah satu pendekatan untuk mengendalikan tekanan inflasi dan pengelolaan likuiditas perbankan yang tinggi. Lalu untuk menghindari terjadinya peningkatan ekspektasi inflasi yang dapat mengganggu perekonomian stabilitas moneternya. Ketentuan giro wajib minimum di Indonesia menganut Lodge Reserve Requirement, rasio GWM untuk valuta rupiah minimum 5% dan untuk valuta asing minimum 3%. Formula untuk menentukannya adalah giro wajib minimum sama dengan jumlah harian saldo rekening bank di BI setiap hari dalam satu masa laporan dibagi rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. Lalu dikali 100. Sanksi pelanggaran giro wajib minimum yang pertama, sanksi pelanggaran terhadap GWM ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pendebitan rekening giro bank pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, bila terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan tersebut, BI akan langsung mendebit atau mengkredit pada rekening giro bank yang bersangkutan. Jurnal yang dicatat bank umum yaitu di debit ada biaya lain-lainnya, penalti pelanggaran, lalu di kredit ada giro Bank Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga penjelasannya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.